Saya akan bacakan, tadi sudah oke, ini ada dari @violach ya. Ini mungkin pertanyaan untuk ketiganya nih, gantian nanti ya. Jika Ibu dapat melihat kondisi kini, apakah Ibu menilai bahwa kaum perempuan yang Ibu perjuangkan sudah benar-benar merdeka, atau justru masih berada di titik yang kurang lebih sama dengan pergeseran budaya sehingga timbul belenggu yang baru? Ini pertanyaannya, kira-kira apa yang sudah diperjuangkan ini kira-kira bisa memerdekakan belum? Ke Mbak Frida dulu mungkin, dari perspektif pengabdian di militernya. Militer, oke. Kalau dibanding dulu dengan sekarang tuh sudah jauh berbeda ya. Wanita sekarang sudah banyak yang mengeksplorasikan dirinya dengan pendidikan yang tinggi. Mereka apapun yang mereka inginkan rata-rata sudah mulai tercapai. Yang dulunya mungkin terikat dengan adat istiadat, tapi sekarang kesini-sininya mereka sudah bisa mandiri. Nah, saya rasa itu suatu pencapaian yang luar biasa. Nah, dengan dihubungkan dengan pertanyaan tadi. Dan mereka juga di bidang militer, kami juga sudah bisa membuktikan hal itu dengan mengabdi kepada negara, membawa nama harum satuan juga. Kemudian kami dalam hal latihan juga sudah setara dengan putranya atau prianya itu. Kemudian program-program yang diperintahkan kepada kami, kemudian perintah-perintah yang disampaikan oleh atasan juga kami sudah bisa untuk melaksanakan. Jadi tidak ada perbedaan, semuanya sama. Jadi kami pun juga sudah bisa mengapresiasikan diri kita tanpa membanding-bandingkan. Oke. Seperti itu. Ibu Arya bisa berkomentar tentang pertanyaan tadi. Untuk mereka yang sudah tersentuh dukungan, dari pengalaman saya, alhamdulillah ada kesempatan berkunjung ke berbagai daerah di Indonesia dan merasakan luasnya Indonesia. Bagi mereka yang sudah tersentuh dukungan, sekecil apapun, kemerdekaan mereka miliki. Kemerdekaan untuk memilih, mengambil keputusan. Tapi bagi yang belum, masih terkungkung dalam stigma-stigma yang diciptakan oleh lingkungan, belum. Kemerdekaan belum mereka dapatkan. Dan itu yang harus terus diupayakan untuk dijangkau. Gitu. Dan penjangkauan mereka tentu butuh resource ya, itu juga tantangan tersendiri. Demikian Mas Bisma. Oke, Mbak Farisa. Kalau aku secara pribadi melihatnya progresnya ada yang progres, ada yang regres. Karena upaya supaya perempuan bisa punya kesetaraan dan kemerdekaan yang sama itu adalah upaya yang berlangsung secara terus-menerus. Sekarang ada lebih banyak laki-laki feminis yang menyadari peran yang setara antara dirinya dan perempuan yang ada di dalam kehidupannya. Tetapi di saat yang bersamaan ada sangat banyak juga dorongan untuk mendorong perempuan untuk kembali ke dalam kotak tradisional di masa lalu yang terkungkung pada peran-peran domestik dan tidak bisa mengambil peran lebih. Pada akhirnya banyak dari kita yang mungkin memiliki privilege untuk punya pilihan, bisa punya pendidikan, bisa punya akses pekerjaan, bisa punya ruang-ruang di ruang publik, mengambil kebijakan. Tapi banyak dari kita yang juga tidak memiliki akses yang sama. Perempuan masih sering ditanya soal hal-hal remeh-temeh seperti pakaian. Laki-laki jarang sekali ditanya soal itu. Jadi kadang-kadang kalau kita bicara kesetaraan, saya pengen menambahkan Ibu Arya tadi yang mengatakan nggak cuman soal perempuan dan bukan perempuan, tapi juga para penyandang disabilitas dan orang-orang yang lahir dengan bentukan tanpa keterbatasan tersebut. Jadi buat aku pekerjaannya jauh dari selesai. Masih ada banyak yang perlu kita perjuangkan. Tapi sebenarnya kesetaraan itu bukan suatu kehilangan terhadap kaum laki-laki. Kesetaraan itu sebenarnya juga memudahkan banyak kaum laki-laki. Karena ada stigma-stigma yang juga dibebankan pada laki-laki bahwa mereka harus selalu kuat, mereka tidak boleh punya emosi. Pada akhirnya kan kita semua
cuma manusia ya. Kita menghadapi segala tantangan dan kesempatan yang muncul dalam hidup. Dan pada akhirnya kalau kita bisa melihat satu sama lain dengan lebih setara, mungkin kita semua bisa lebih merdeka.